Sekilas sempat dibahas, Bu. Sempat disinggung sedikit, Mas. Pak, saya mau nanya, masih ingat apa enggak? Pasti nggak ingat tapi kayaknya. Ini, di hari ini kita akan membahas tentang bisnis model canvas atau BMC. Coba di googling, bisnis model canvas ini apa sih? Bisnis model canvas. Ada yang bisa jelasin ke saya? Ada yang bisa memberikan atau memberikan? Oke, siapa? Udah cari di Google. Gimana Dayin? Apa itu bisnis model canvas? Bisnis model canvas ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Itu aja. Ya, itu. Benar Dayin ya, thank you. Jadi sebenarnya bisnis model canvas itu kelanjutan dari proses untuk perancangan perusahaan. Jadi kalau kalian masih ingat materi yang terakhir kemarin itu di PTI mestinya ada membahas tentang perancangan sistem perusahaan. Jadi kalian bikin bisnis baru gitu kan. Perancangan sistem perusahaan itu akan menjadi salah satu output yang akan diukur menjadi syarat kelulusan kalian nanti. Ya, rancang sistem perusahaan itu ada praktikumnya. Nah, salah satu tools yang digunakan untuk gambarnya untuk lebih menyederhanakan ide sistem perusahaan yang kalian desain itu dengan menggunakan bisnis model canvas. Kalau kalian bisa membuat ini dengan baik, bukan hanya bermanfaat pada perancangan bisnis pada saat praktikum nanti atau pada saat akhir semester, akhir kuliah nanti gitu kan, tapi ini banyak kompetisinya. Banyak kompetisi untuk membuat bisnis model. Kompetisi mahasiswa, banyak banget. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin ini dengan baik, kalian bisa gunakan ini untuk mengikuti kompetisi-kompetisi. Ya, di gambaran sederhana dalam bentuk visual untuk menunjukkan bisnis proses dari sistem perusahaan yang kita rancang. Nah, bayang ya. Jadi ini kemudian bisnis model canvas itu ada dua aspek, ada dua bagian. Jadi yang pertama itu menceritakan tentang differentiation and positioning dari produk atau jasa yang akan kita create. Dan yang kedua itu menunjukkan atau menggambarkan strategi dan perencanaan operasional. Strategi dan perencanaan operasional dari bagaimana kemudian kita akan untuk mendeliver produk atau jasa atau value proposition yang akan kita berikan ke customer. Ini dua bagian dari bisnis model canvas. Kebayang ya? Jadi kalau tadi di sini dilihat, oke, kita baca sedikit lagi. Ada dua. Ini sebenarnya dari slide yang kemarin, dari sistem perancangan sistem perusahaan. Jadi kalau ini di bagian differentiation and positioning, ini tujuannya buat apa nih kira-kira? Fungsinya buat apa nih? Differentiation and positioning. Kok ada terjemahannya? Untuk diferensiasi dan posisikan produk kita. Sama-sama jual kopi, tapi kopinya, positioningnya Starbucks dengan positioningnya kopi janji jiwa, itu beda. Sama-sama kafe Starbucks dengan kafe Excelso, itu beda positioningnya. Beda segmen pasarnya. Ya. Nah, di sini tujuannya ini. Kita itu punya produk, punya jasa, tapi apa yang membedakan produk dan jasa kita dengan produk yang lain yang ada di pasaran? Itu didefinisikan di sini. Differentiation and positioning. Nah, kemudian baru strategic and operational branding-nya yaitu untuk mendeliver value proposition. Jadi yang pertama kali dibuat dan membedakan adalah value-nya. Produknya sama-sama kopi, tapi nilai kopi itu beda untuk setiap orang. Ya kan? Ya, ada yang dia menghargai, mengapresiasi mereknya. Jadi mereknya kopi itu lebih berharga, lebih memberikan value buat dia. Sehingga kalau di foto itu, saya lagi pegang brand ini loh. Jadi value-nya dia adalah brand kopinya. Gitu kan. Value untuk customer itu adalah brand kopinya. Saya lagi ngafe di
warung kopi ini loh, karena warung kopi ini ambience-nya, atmosfernya gitu misalnya, itu lebih cocok dengan suasana hati saya. Misalnya. Berarti yang dijual di situ adalah value-nya adalah bukan kopinya, walaupun judulnya warung kopi gitu ya, tapi atmosfer kafenya atau atmosfer warungnya. Atau untuk orang yang memang penyuka kopi, kopinya enak, karena aftertaste-nya, misalnya dia bisa ngomong kayak gitu. Maka yang berharga dari kopi ini, yang memiliki value dari kopi ini adalah rasanya. Nah, yang di sini disebutnya adalah sama-sama kopi, tapi yang mau ditawarkan apa? Value proposition-nya apa? Nilai dari kopi yang mana yang mau disampaikan ke customer dari produk atau perusahaan kalian. Bayang ya, value proposition. Kemudian aspek yang kedua adalah customer relationship. Jadi kemudian setiap customer punya value-nya masing-masing yang ingin didapatkan dari produk kalian. Nah, setiap customer itu kemudian membutuhkan, biasanya punya cara yang berbeda untuk mendapatkan value, mengekstrak value dari produk kalian. Caranya, orang yang menghargai brand, itu lebih suka untuk misalnya menunjukkan kemasannya misalnya, atau berada di, kayak palang nama brandnya gitu, entah itu di dalam kafenya yang ada nama brandnya gitu, saya lagi di sini kemudian difoto. Tapi kalau misalnya orang yang suka rasa kopinya, dia lebih suka, dia nggak peduli dengan brand itu gitu kan. Sehingga kemudian kalau yang disampaikan untuk orang yang lebih suka brand gitu kan, akhirnya mendelivernya adalah mungkin dengan bikin kafe gitu misalnya, dengan bikin di-deliver melalui packaging yang bagus value-nya misalnya. Sementara untuk orang yang lebih suka rasanya, di-deliver dengan packaging yang menjaga rasa misalnya seperti itu. Nggak harus buka kafe, bisa dikirim barangnya bisa dikirim lewat online, dijual online bisa, nggak masalah. Nah itu bagaimana kemudian kita menjalin hubungan dengan customer kita itu berbeda-beda untuk setiap value proposition-nya. Channel sini juga tempat bagaimana kita akan menjual value tersebut. Ini juga bergantung kepada value proposition-nya tadi. Tadi itu misalnya lewat kafenya atau lewat online shopping-nya, online market gitu kan, macam-macam. Kemudian revenue stream ini adalah apa? Kita mau mendapatkan uang dari customer kita itu melalui jalur apa? Apakah dengan jualan kopinya, atau sebenarnya kopi itu, atau dengan merchandise-nya, dari merchandise-nya, kayak Starbucks kan dia sebenarnya bukan cuma jual kopi ya sekarang, dijual mug-nya juga, kemudian jual tumblernya, macam-macam. Nah, kemudian ini yang membedakan positioning-nya, bagaimana kita kemudian membedakan produk kita dengan produk yang lain. Nah ini adalah di belakang layar, strategic and operational planning di belakang layarnya. Di belakang layar ini kita kemudian untuk mendeliver semua ini, untuk mencapai semua ini, kita butuh apa saja, aktivitas yang dibutuhkan apa, sumber daya utama yang dibutuhkan apa, key partners utama yang dibutuhkan siapa saja. Kemudian nggak semua proses, nggak semua aktivitas harus dimasukkan ke sini, hanya kunci-kunci saja yang mendukung support bisnis, yang mendukung bisnis proses yang mau kita bisa. Ini template-nya. Nah, template-nya adalah, kalau misalnya kita lihat di sini, ada value proposition, kemudian ini yang pertama kali kita mau definisikan di awal ya. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat bikin algoritma flowchart, kalau di ini gimana? Di Alpro kan mulai dari kanan ya. Mulai dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri. Nah ini sama, kita mulai dari mengawalinya dengan mendefinisikan customer kita. Customer mana sih yang mau kita layani? Segmennya lah, kalau nyebut orang pemasaran itu segmen pasarnya siapa gitu kan. Segmen pasarnya siapa, kebutuhannya customer kita apa. Nah, kemudian baru mendefinisikan value proposition-nya. Kita itu mau memenuhi customer kita dengan cara seperti apa, value apa yang kita tawarkan.
Nah, kita sudah punya value-nya, kita sudah punya customer-nya, dijembatani dengan customer relationship. Bagaimana kemudian kita akan menjalin hubungan dengan customer kita, dan bagaimana channel apa yang kita butuhkan, jalur apa yang kita butuhkan untuk mendeliver value kita ke customer. Kemudian dari sini kita akan bisa dapat revenue, dapat keuntungan, dapat pendapatan dari customer relationship, dari kita menjalin hubungan dengan customer, dan dari menjual. Channel ini ngomongin tentang bagaimana sih kita mendeliver, jadi mulai mentransportasikan, mendistribusikan, sampai penjualan ke customer. Berikutnya adalah revenue, yang diukur dengan revenue-nya kita dapat revenue stream-nya dari mana. Kemudian ini adalah proses di belakang layarnya. Ada activities, key partners, dan key resources. Ya, key resources. Yang muncul di sini adalah komponen biaya. Nah, karena kemudian untuk menjalin hubungan dengan supplier misalnya, dengan orang packaging, atau dengan orang pemasaran, atau dengan key partners, macam-macam. Nanti kita lihat di selanjutnya. Ini kan butuh cost juga. Kemudian aktivitas, artinya dalam hari ini adalah bisnis prosesnya. Aktivitas bisnisnya seperti apa? Proses produksi, supply, pengadaan, kemudian mungkin desain gitu. Nah, itu adalah proses bisnisnya, key activities-nya. Tapi nggak harus semua disebutkan. Yang kuncinya saja apa. Dan key resource-nya, sumber daya yang kita butuhkan apa? Sumber daya itu ada sumber daya manusianya, ada sumber daya apa lagi? Sumber daya manusia, sumber daya alamnya, ya materialnya, kan? Nah itu, ini sebenarnya apa sih yang dibutuhkan? Ini bisnis model conference yang dikembangkan, tapi biasanya kebanyakan orang di sini yang template dasar, tapi kemudian muncul ada kebutuhan terhadap, karena sekarang bisnis model semakin berkembang ya, jadi muncul ada faktor informasi, teknologi informasi ditambahkan juga, jadi untuk sebagai enabler atau infrastruktur apa sih yang digunakan gitu kan untuk memanage semua ini. Kemudian externalities ini adalah faktor apa saja yang kemudian faktor eksternal ya, faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol tapi berpengaruh terhadap bisnis proses kita. Externality itu seperti kebijakan pemerintah, keadaan pasar, dinamika pasar global, misalnya seperti itu externalities. Isu-isu lingkungan itu externalities, contohnya seperti itu. Nah ini kemudian dikembangkan lagi nih sampai ke aspek key behaviors, influencer, intermediaries, sampai dengan buyer. Jadi customer-nya kemudian tidak berakhir pada end customer, tapi biasanya juga melibatkan extended parties, aktor tambahan di dalam bisnis kita gitu kan. Jadi untuk sementara kita akan coba fokus di sini template dasarnya. Ini contohnya. Contohnya, isinya. Mulai dari sini. Dibaca. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut nih. Ada diskusi. Izin bertanya, Bu. Iya, Bu. Kalau untuk yang perpanjangan bisnis itu modelnya seperti reseller seperti itu ya, Bu ya? Atau bagaimana ya, Bu ya? Ya, ini seperti reseller. Jadi ada, misalnya ini core bisnis kita di sini. Core bisnis kita itu, ya misalnya apa ya? Ya,
manufaktur ya, tapi kemudian dia punya reseller lagi tambahan. Itu bisa didesain di sini. Di bagian di sini. Jadi kemudian juga sampai kemudian ke end user. Jadi customer kita, ternyata customer yang di sini itu bukan end customer. Misalnya seperti itu. Jadi ini bisa di-extend lagi. Jadi kalau misalnya kemudian kita sudah sampai pada end customer, itu nggak perlu ada extend. Kira-kira begitu. Terima kasih jawabannya, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Belum ya? Kita langsung lihat contoh ya. Oh iya. Perkenalkan Bu, nama saya Ahmad Nasrullah. Ini Bu, untuk bisnis model Canvas ini template-nya emang harus seperti ini kah Bu, atau bisa beda-beda gitu? Coba kamu googling semuanya. Ya, template-nya kayak gini apa enggak? Standar enggak? Gimana? Gimana semua? Mirip semua, Bu. Mirip semua ya? Mirip, Bu. Iya, mirip. Karena memang yang create satu orang, satu institusi. Dan kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan. Jadi kayak dia udah bikin standar. Mekanismenya kalau di akademis itu ya, jadi ada satu orang yang menyarankan suatu metode. Ini loh, saya punya metode namanya bisnis model Canvas yang bisa digunakan untuk menyederhanakan ilustrasi proses bisnis yang kamu desain. Bisa dipakai. Nah itu kemudian diduplikasi oleh banyak orang. Kemudian jadi populer. Makanya kemudian biasanya sama standar. Gitu. Bisnis model Canvas standar biasanya. Kalau yang extended ini dia nggak standar, tapi kemudian ada orang yang berusaha mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Oh ternyata kalau di tempat saya butuh loh ada harus identifikasi key behaviors, harus identifikasi influencernya siapa. Karena ternyata kalau yang zaman sekarang ini ternyata faktor-faktor variabel ini sangat dibutuhkan untuk rancangan sistem perusahaan. Nggak apa-apa juga seperti itu. Tapi kemudian yang basic template-nya sama. Nah, kalau misalnya kalian ikut lomba-lomba kompetisi yang dipakai template-nya biasanya sama seperti ini, basic. Nah, ini adalah contoh. Kemudian ke belakang kita akan banyak membicarakan tentang contoh. Contoh dari BMC, Business Model Canvas. Kita mulai dari sebelah sini. Ini yang paling sangat sederhana. Ceritanya jual minuman. Ya, kita buka jus stand lemonade gitu kan ya. Stand lemonade. Jadi customer segment yang pertama diidentifikasi adalah siapa customernya. Customernya siapa di sini? Orang yang mengunjungi taman. Jadi ini kayak misalnya ada anak sekolah, anak SD, SMP yang mau, kalau di luar negeri kan suka ini ya mereka jual limun gitu. Musim panas buat nambah uang saku gitu. Jualnya di depan rumah, dijual di taman gitu kan, di rumahnya. Nah, kayak kemudian customer segmentnya park visitor. Kemudian value proposition-nya dijual apa? Nilainya adalah lemonade yang alami, yang dingin dan segar, yang bisa langsung dibawa. Jadi tinggal tuang-tuang aja, sederhana sekali. Ya kan? Sederhana sekali. Relationship-nya apa? Personal, karena biasanya yang beli tangganya sendiri, orang yang lewat. Oh. Nih, kemudian channels-nya dia buka booth. Oh, booth ya? Ya, itu yang itulah booth, saya bingung nyebutnya. Oh, sama dia sempat buka juga kayak website gitu, sederhana. Nah, untuk kemudian dia mendeliver value proposition ini customer-nya, key activities-nya buat lemon, marketing, kemudian selling. Marketingnya apa biasanya kalau anak-anak sekolah? Bikin brosur ya, kemudian disebarkan ke tangga-tangganya, kayak kita bikin undangan gitu ya, di fotokopi sebanyak-banyaknya. Seperti itu, sederhana itu. Kemudian penjualan.
Key resource-nya apa saja? Bahan bakunya, orang yang menjual, booth dan peralatan untuk menjual lemon. Jadi dia ini sederhana. Key partners-nya adalah municipalities. Apa nih municipalities? Pemerintah lokal ya, buat perizinan. Jadi kalau misalnya mau buka booth, itu dia mesti dapat izin dari pemerintah setempat. Apa sih ya, kayak orang RT lah, orang RW, itu misalnya. Sederhana itu. Kemudian revenue stream-nya dari mana? Dari jualan sama dari tips. Kalau yang kembaliannya ambil aja deh, itu tips namanya. Kembaliannya Mbak, ambil aja. Nah, cost structure-nya yang muncul dari pembiayaan ini. Ada ingredients, pembelian bahan baku, pembelian peralatan, salaries-nya, penggajian tenaga kerjanya, sama bikin flyers untuk marketingnya. Ini cost structure-nya. Sederhana, sangat sederhana, karena dia cuma bisnis prosesnya jualan limun gitu kan, jualan limonade. Nah ini kalau misalnya lebih kompleks sedikit, kira-kira tebak, ini apa nih perusahaan itu? Bisnis prosesnya apa? Bioskop? Film. Langganan channel. Lihat value proposition-nya adalah big screen experience, entertainment over diversity, access to film archives. Revenue stream-nya dari akses ke sinema dan movie sales-nya, royalties. Jadi kira-kira ini adalah perusahaan apa? Customer-nya. Ya, Ananda? Produksi film. Iya. Produk film ya. Produser. Semacam produser ya. Movie. Perusahaan film. Perusahaan untuk membuat. Nah, movie producers. Sebentar. Production house. Karena. Ya, semacam production house ya. Jadi dia kemudian mendistribusikannya ke orang-orang dan ke sinema dan ke TV channels. Iya, production house ini. Ya. Kemudian dia juga channel distribusinya lewat channel YouTube, kemudian lewat website, lewat bioskop, lewat televisi, dan juga lewat DVD. Nah, production house itu, tapi kok ada membership card-nya? Dulu ini mungkin ini kayaknya era-era sebelum saat kalian masih bayi deh ini. Jadi pernah dengar ini enggak? Blockbuster movie era sebelum Netflix itu. Apa namanya ya? Saya lupa. US. Nah, nih semacam itu. Kemudian, nah kalau ini, kira-kira ini perusahaan apa? Jadi clients-nya adalah use data from various streams for analytics. Data user berarti ya. Data user yang menggunakan data dari berbagai stream. Kemudian problem statement-nya yaitu tidak ada single platform reporting. Kemudian ini problemnya, sehingga kemudian klien punya problem seperti ini adalah needs yang dibutuhkan, yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian value proposition-nya adalah faster data processing, faster reporting capability, less headcount, reduce key man risk. Apa nih? Perusahaan apa kira-kira? Konsultan mungkin. Konsultan bisnis. Konsultan ya. Atau konsultan yang kemudian untuk mengolah data. Yang fokusnya dia meng-create decision support system, meng-create tool untuk menganalisis, memproses data untuk kebutuhan dari kliennya, perusahaan. Relationship-nya, bagaimana kemudian relationship itu dibangun antara perusahaan dengan klien, yaitu pakai IT. The internal clients, the relationship is established dengan, jadi channels-nya juga dia menggunakan direct meeting at workplace to understand business prosesnya.
Ini di sini kemudian diminta untuk menjadi internal clients, untuk membangun hubungan dengan clients-nya langsung. Ini ya sih, kalau konsultan memang akhirnya lebih enak jadi klien yang fix yang kemudian terjalin hubungan jangka panjangnya. Relationship-nya seperti itu. Jadi mulai dengan membangun kerjasama lewat kontrak, ikatnya lewat kontrak seperti itu kan ya. Mengikatnya, menjalin hubungannya itu melalui kontrak. Nah, key activities-nya untuk bisa mendeliver data proses, untuk bisa mendeliver data dengan cepat, reportingnya cepat, dan mengurangi resiko, maka key activities-nya yang dilakukan adalah training. Jadi dia menyelenggarakan training untuk usernya. Sebenarnya ini dia kayak bikin, kalian tadi saya sudah sebut ya, decision support system itu kayak bikin aplikasi itu loh. Aplikasi desktop software. Nah, nyebutnya software untuk memproses data. Kalau memang bikin murah, maka biasanya dia diminta untuk berlangganan beli produknya, gitu kan. Terus untuk aktivitasnya adalah menyelenggarakan training untuk kliennya, bagaimana cara menggunakan softwarenya dengan baik, dengan cepat, dengan mudah. Itu. Jadi karena misalnya ada upgrade, maka ada upgrade softwarenya, dia baru training lagi. Software upgrade lagi, ada training lagi. Terus aktivitasnya seperti itu. Resource-nya, dia membutuhkan big data team. Jadi orang-orang yang ahli di bidang big data, data analitis, dan expertnya. Nah ini resource-nya jadi lebih ke arah sumber daya manusia. Karena ya bisnis prosesnya adalah untuk ini develop software untuk analisis data. Revenue-nya dihitung berdasarkan operational expenditure-nya. Sorry, putus. Ya, internet tidak stabil. Nah, kemudian lanjutnya lagi. Banyak ini contohnya. Ada yang bisa cerita? Pernah kenal sama Pokemon Go nggak? Pernah, Bu. Sempat main ya? Sempat. Ada yang ikut join community-nya? Belum sampai segitu. Belum main-main aja. Sinyal saya putus-putus nih. Gimana? Belum pernah ikut komunitasnya. Pernah ikut? Main-main saja. Ada yang, oke, ceritakan deh. Siapa yang mau cerita? Ini apa sih sebenarnya bisnis prosesnya? Bisnis kanvas modelingnya. Mulai dari customer segmennya. Coba saya mau ini, Bu, coba. Oke, coba Nanda. Jadi pertama tuh kalau Pokemon Go itu customer segmentnya itu dia lingkupnya itu buat player dia itu
banyak sih, dia lebih luas, bisa anak kecil, bisa orang dewasa, tapi ngambil segmentasi pasarnya juga ke orang-orang yang fans banget sama Pokemon gitu, yang sekalinya lihat hal-hal yang berbau Pokemon itu pasti langsung di download atau nggak diikutin. Nah, buat channelnya gimana? Channelnya itu ya pakai aplikasinya ya, namanya game itu sendiri, Pokemon Go. Terus gimana hubungan sama customer relationshipnya itu dari game sama level. Kenapa ada level? Yaitu buat social pressure. Kalau misalnya level kita lebih rendah daripada teman kita, kan otomatis sebagai orang yang bisa dibilang, kan biasanya main ini hipster kan, kayak waduh aku harus naikin levelnya sampai setinggi-tingginya. Terus sama collector instinct tuh kan, Pokemon Go ini kan sistemnya dia ngumpulin Pokemon kan. Nah, ada beberapa Pokemon tuh yang langka. Nah, insting bermain seorang player tuh bakal kebangun. Waduh, aku belum dapetin Pokemon yang langka ini nih, harus main terus gamenya sampai dapat. Nah, value proposition-nya itu ada beberapa di Pokemon Go itu yang jarang dimiliki oleh game lain pada saat itu. Yang pertama itu kan IR ya, dia mendisplay reward plus ada Pokemonnya di layar kitanya. Yang kedua itu gampang komunikasinya. Terus sistem gamenya juga kita harus jalan sambil bermain gitu. Jadi selain kan banyak game, jarang ya game yang kayak gitu kan waktu dulu. Nah, kayak aktivitasnya itu dari IT maintenance sama developer pakai coding, nggak tahu maksudnya apa. Partnernya itu ya kalau Pokemon kan kalau setahu saya dia ininya punya Nintendo ya, aktivitasnya punya Nintendo, jadi ya pasti kerjasamanya sama Nintendo, konstruktornya IT sama development. Bukan uang, untung dari si Pokemon Go itu dari apa sih? Nah, in-game purchase itu kan Pokemon Go itu kalau nggak salah ada koin. Nah, koinnya itu ada 2 cara dapetinnya, kita dari Pokestop atau Oke. Ya dari Ini sinyalnya Ananda aja apa saya yang bermasalah? Saya juga bermasalah, Bu. Dia freezing kayaknya. Membeku. Pakai uang sama Pokemon seperti itu. Ya. Halo Ananda. Iya, ketendang dia. Terima kasih. Sinyal memang sedang tidak ramah ya akhir-akhir ini. Ya kira-kira seperti, Mas sudah masuk lagi nih Ananda Farhan. Panggilannya Ananda apa Farhan nih? Halo? Ya, sambil nunggu dia connect lagi. Jadi gitu ya, jadi bisa jelasin kan bahwa kemudian bisnis model itu bergantung pada value proposition yang kalian tawarkan. Ya, jadi tergantung pada value proposition-nya, customer-nya siapa. Baru kemudian kalian bisa menentukan key activities, key resource, key partner-nya siapa. Basically, semua seperti itu, tergantung desain perusahaan yang kalian buat. Saya juga ini ada contoh dari Amazon, customer segmennya, customer, buyer, bisnis. Ini sebenarnya terserah kalian yang mendesain perusahaan gitu kan. Mau pilih customer-nya siapa, kemudian value proposition-nya siapa gitu kan. Ini terserah kalian. Bahwa value proposition itu harus bisa memenuhi kebutuhan dari customer. Itu sebenarnya yang harus ditangkap. Itu intinya. Customer relationship ini kemudian, jadi gini, yang sering terjadi saat mahasiswa mendesain model kanvas BMC, ini macam-macam ya, nanti dilihat. Yang sering terjadi adalah kalian tuh memasukkan semua proses, memasukkan semua cara yang kalian tahu untuk memaintain customer gitu. Jadi sebenarnya kan strategi ya, strategi itu dibuat berdasarkan keadaan tujuan kalian, segmen kalian gitu kan. Jadi yang diketahui untuk membangun customer relationship biasanya apa? Channelnya. Jadi biasanya
nggak perlu dimasukin semua gitu. Jadi pilih aja yang spesifik sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kayak key activities juga. Ini kalian akan menemukan banyak sekali bisnis proses yang mungkin dibutuhkan, tapi pilih yang key. Pilih yang kuncinya saja. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Yang sering terjadi adalah beberapa kali saya melihat saat diminta untuk mendesain BMC, listnya panjang banget tapi nggak kunci, nggak bisa mendefinisikan dengan baik, nggak bisa menjelaskan dengan baik. Kenapa kok infrastruktur penting, kenapa kok itu penting, itu masih umum deskripsinya. Kira-kira. Nanti dilihat sendiri ke belakangnya, seperti apa. Nah, nggak akan panjang-panjang untuk kali ini. Nggak akan panjang-panjang. Oh iya, yang penting lagi sekarang. Jadi isu-isu yang terakhir, mendekati yang sekarang. Ada value proposition pada perusahaan-perusahaan yang dibangun saat ini itu juga mulai mempertimbangkan isu lingkungan dan sosial. Lingkungan dan sosial. Kalau yang tradisional, value proposition-nya biasanya berorientasi ke arah untuk mendapatkan profit, gitu kan. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang besar-besar dan sekarang pun ya perusahaan yang kecil pun sudah mulai aware terhadap isu lingkungan dan isu sosial, sehingga value proposition-nya itu sudah mulai mempertimbangkan atau menyebutkan aspek lingkungan dan sosial. Ya, sudah sering kalian lihat juga nanti misalnya itu kayak sekarang udah mulai banyak bermunculan produk green gitu ya, atau produk yang fair trade misalnya. Fair trade tahu nggak sih? Fair trade itu apa ya? Jualan yang adil, yang menguntungkan untuk suppliernya, orang apa ya? Jadi bukan menguntungkan pengepul, tapi para petaninya langsung bisnis fair trade. Jadi jelas. Tapi yang biasanya kemudian produknya relatif lebih mahal. Nah, kalau orang-orang di negara maju yang memang isu sosial dan climate change dan lingkungannya itu sudah sangat teredukasi dengan baik, produk-produk seperti itu laku gitu. Kalau di Indonesia kita ongkos kirim aja masih cari yang bebas ongkir ya. Jadi mungkin masih belum ke sana. Tapi itu sudah mulai dipertimbangkan. Ya, jadi kalian sebagai orang yang mendesain sistem perusahaan juga diminta untuk mengedukasi, bukan hanya bisa memenuhi keinginan customer kalian untuk mendapatkan profit, keuntungan ekonomi, tapi juga diharapkan bisa mengedukasi customer kalian terhadap isu-isu yang penting. Kira-kira begitu. Makanya ini value proposition-nya ke belakang udah mulai consider isu-isu yang terkait dengan lingkungan dan sosial. Nah, ini tadi karena ada isu climate change dan urbanisasi, maka kemudian BMW menambahkan value proposition-nya gitu kan ya, yang awalnya cuma jual mobil, sekarang ada image sustainability as back premium. Yang create value-nya adalah sustainability, mobil yang sustainable. Makanya kemudian key activities-nya ini juga akhirnya lebih spesifik, bahwa akhirnya gimana yang diminta bukan sekedar mobil, tapi juga prosesnya di belakang sini itu sudah efisien, sudah mempertimbangkan lingkungan. Makanya di sini dia sudah mulai bekerja sama dengan energy companies gitu kan. Proses desainnya juga terus menggunakan green energy. Terus tidak hanya pada proses untuk membuat mobilnya, pada saat penggunaannya pun dia juga sudah mulai mempertimbangkan efisiensi juga. Efisien secara sumber daya dan menguntungkan untuk sosial, society. Gitu. Nah, masuk ini juga ada brand yang karena dia textile dyeing industry, Daiko ini dia adalah textile dyeing industry di mana sebenarnya perusahaan tekstil konvensional itu menggunakan air sebanyak sejumlah air yang ada di Laut Mediterranean selama 2 tahun untuk memproduksi pakaian. Bayang banyaknya seperti apa. Tak kira laut itu
banyak ya, tapi ternyata banyaknya itu sama dengan untuk memproduksi, untuk menjahit, mengecat, mewarnai pakaian yang kalian pakai. Dan misalnya banyak, tekstil ini termasuk yang fast good moving. Semua produk yang menggunakan tekstil itu biasanya cepat ganti dan cepat sekali pembeliannya. Orang itu cepat beli baru gitu. Lepas dia butuh atau enggak, tapi sering beli gitu kan. Bayang kemudian seberapa banyak sumber daya yang dipergunakan untuk fast fashion seperti ini gitu kan. Makanya kemudian dia create, oh ternyata ada permintaan bahwa kita mesti bisa efisiensi jumlah resource yang digunakan, dalam hal ini air, untuk mewarnai tekstil yang akan kita pakai, yang akan digunakan oleh customer. Kemudian makanya dia create proses yang namanya waterless dyeing. Pakai air. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah slide terpendek pada semester ini. Hanya 22. Ya, kira-kira itu yang akan kalian, yang tentang bisnis model kanvas. Tentang bisnis model kanvas. Tugas nggak ya? Ini deh. Tugasnya adalah mencari tahu apa sih yang dibutuhkan. Bukan dibutuhkan. Kriteria BMC dikatakan baik itu apa? Atau BMC yang tidak baik itu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri BMC yang baik, atau pilih salah satu. Ciri-ciri BMC yang tidak baik, yang tidak deskriptif, itu apa? Nah, itu aja. Oke? Ada pertanyaan tadi, Pandu? Oh, Bayu? Silakan. Izin bertanya, Bu. Berarti setiap bisnis model, setiap perusahaan gitu, Bu, ada kemungkinan berubah-ubah nggak, Bu, seiring berjalannya waktu? Banget. Berubah-ubah itu pasti, biasanya tergantung perusahaannya sih ya, tapi perusahaan tuh biasanya punya R&D gitu kan. Dia selama proses bisnisnya, biasanya dia punya pengembangan bisnis, divisi yang untuk bertujuan untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, bisa jadi akan ada perubahan, walaupun kemudian tergantung juga untuk bisnis model yang investasi, kayak misalnya tadi Dayingco, itu kan investasinya gede banget ya untuk. Nah, biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu, bisnis modelnya relatif stabil, nggak berubah. Tapi kalau yang terkait sama end customer gitu kan, end customer artinya biasanya customer akhir seperti kita ini, itu permintaannya macam-macam, berkembang dengan cepat. Nah, itu kemudian bisnis modelnya lebih dinamis, berubah ikutin tren. Jadi kalau yang kliennya itu bukan end customer, nah itu biasanya lebih stabil. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ya, Nasrullah. Ingin bertanya, Bu, sebenarnya BMC ini Bu, sepenting apa sih? Kan kadang-kadang tuh orang tuh bikin usaha tuh nggak terlalu memperhatikan ini loh. Kalau mau buka usaha tuh ya buka aja gitu. Ya, sepenting apa sih? Jadi kalau misalnya kalian mau manage, sebenarnya ini kan gambaran visual ya. Jadi kalian sudah melakukan perancangan sistem perusahaan secara sistematis, ada metodenya nanti. Kemudian dalam bentuk narasi gitu kan, proyeknya seperti apa, kemudian bisnisnya seperti apa, ada penjelasannya yang detail. Nah, kemudian diilustrasikan dengan visual, secara visual dalam menggunakan BMC tadi. Sepenting apa? Perusahaan mesti didesain gitu kan ya. Karena tapi kalau misalnya ngomongin tentang buka booth lemonade gitu, mau jual apa, mau membuka kafe baru, kafe sih, warung kopi baru, mungkin nggak perlu sedetail ini gitu kan.
Tapi sebenarnya tetap saya menyarankan kalau misalnya kalian ingin memanage suatu bisnis dengan baik, mencari tahu, bisa membedakan, memiliki pembeda dengan bisnis lainnya, nggak cuma ikut-ikutan, itu dibutuhkan. Tapi kalau cuma following, cuma jadi follower gitu, iya nggak apa-apa, nggak pakai juga. Kan bisa copy paste yang sudah ada. Tapi kalau untuk kelas perusahaan yang multinasional gitu, biasanya pasti mereka akan punya rancangan perusahaan atau paling tidak BMC untuk bisa berkompetisi. Gitu. Karena kan mereka maunya kompetisi, bukan cuma dapat untung, bukan cuma bisa jualan. Jadi strateginya harus jelas. Nah, BMC dibutuhkan sebagai landasan awal untuk mendevelop strategi apa sih yang dibutuhkan agar brand saya ini bisa berkompetisi. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ya, satu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk bikin perusahaan nanti-nanti, bisa mulai dari kesenangan kalian. Biasanya kemudian bisa mulai dari value proposition yang mau kalian tawarkan. Atau pastikan bahwa produk yang kalian buat itu membantu orang lain. Nah, itu membantu meringankan rasa laparnya gitu ya, misalnya karena jual makanan kan. Rasa hausnya, tapi pastikan itu membantu customer kalian. Ini seperti itu. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Bu izin bertanya, Bu. Oh ya, Hoirul. Selain bisnis model Canva ini apa ada lagi, Bu, model bisnis lain, Bu? Alat lain, tools lain yang digunakan untuk sistem perusahaan. Gitu. Ya, selain BMC. Selain BMC. Ya. Pastinya ada. Saya yakin ada. Cuma saya masih belum pernah explore lebih jauh metode apa yang kemudian bisa kita gunakan selain bisnis model Canvas. Ini kan secara visual ya sebenarnya. Untuk ilustrasi visual aja. Sebenarnya nggak harus sih. Cuma ini yang paling simple. Yang paling populer. Tapi saya yakin ada yang lain. Kalau misalnya Hoirul mau mengembangkan lagi, itu bisa loh sebenarnya. Saya punya metode yang kayaknya lebih representatif deh untuk zamannya sekarang. Namanya Hoirul Business Canvas gitu misalnya. Gak apa-apa. Bukan. Itu kayak bikin formulasi teori-teori Newton gitu kan, Newtonian. Itu kan berasal dari namanya orang gitu kan sebenarnya. Ya enggak? Teori-teori seperti itu. Oke gitu, create aja. Nanti kan masalah viral atau enggak urusan belakangan gitu. Ya, ada lagi? Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Barangkali Hoirul, kamu kalau pengen tahu, cari tahu dong. Kira-kira selain BMC apa sih padanannya? Saya juga pengen tahu jadinya nih. Ada nggak sih gitu yang lain? Tapi saya yakin ada, cuma saya belum tahu namanya. Nanti ya, coba ya. Ya, Bu, nanti saya coba cari. Oke. Bisa di-share nanti di sini. Thank you, Hoirul. Ada lagi? Gak ada ya? Cukup sampai di sini dulu hari ini. Terima kasih semua atas kehadirannya. Ketemu lagi minggu depan. Tugasnya diselesaikan. Saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.